Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar mutalli jabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwal sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah bahwa Allah masih tetap menyayangi kita. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau kita berjalan kepada Allah, Allah akan berlari menuju kita. Begitulah kasih sayangnya. Dan tidak ada yang diberatkan dalam kehidupan kita. Kalau salat itu tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, tidur. Kalau bisa tidur, kalau tidak bisa tidur, isyaratkan dengan mata. Kalau tidak bisa diisyarat dengan mata, diisyarat dengan hati. Yang artinya salat itu tidak boleh tinggal. Kalau semua itu tidak ada lagi, maka kita sudah disalatkan oleh orang lain. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga sangat sayang kepada kita. Rasulullah selalu berpesan kepada hal-hal yang baik. Kalau kamu berniat baik, belum kamu laksanakan, sudah diberikan pahalanya. Tapi kalau kamu berniat jahat, kalau belum kamu lakukan, belum dituliskan dosanya. Itulah kasih sayang dari Allah dan kasih sayang dari Rasulullah. Yang kami hormati para tengku guru yang ada di dalam masjid ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi mungkin ada yang kenal wajah, tidak kenal nama. Tapi pada malam ini ada Pak Kemenak dan Bapak Ketua Pengurus Masjid Rohama dan seluruh pengurusnya. Salam takzim kepada Tengku Imam yang mengimami kita pada malam ini, dan naib imam yaitu wakil imam yang juga hari ini akan berperan mengimami kita, dan seluruh hadirin hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita harus selalu mengingat pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Di antaranya Sayyidina Umar pada satu pagi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dalam hidupnya?" Rasulullah menjawab, "Orang yang paling bahagia adalah orang yang hartanya banyak di dunia ini dan dia masuk ke dalam surga." Lalu, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bodoh?" Orang yang paling bodoh, kata Rasulullah, adalah orang yang banyak hartanya di dunia ini tapi dia ke dalam neraka. Maka saya sering mengulang-ulang dalam hal ini. Kata Rasulullah, yang kamu pakai busuk, yang kamu makan busuk, yang kamu tanam juga busuk, yang kamu bangun juga busuk. Yang tidak pernah busuk adalah sedekahmu. Sedekahmu itulah yang membawa kamu ke dalam surga. Maka Rasulullah berpesan, "Ra'aitu maktubu ila babi jannah ila muharramatuhu illa bakhil." Aku melihat di pintu surga tertulis, tidak masuk surga orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang bakhil. Tidak masuk surga orang yang kikir, pelit dan bakhil. Maka di saat tidak lama sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada juga dalam surat Ali Imran 180 yang artinya, kikir itu buruk bagimu dan kikir itu tidak baik bagimu. Kalau kamu kikir terhadap harta yang diberikan Allah kepadamu,
Pada hari kiamat akan dikalungkan semua hartamu ke lehermu, karena itu adalah warisan dari Allah, bukan hartamu. Itu bisa dibaca di dalam surat Ali Imran ayat 180. Maka kikir itu sesuatu yang ajab, sangat pedih bagi kita, karena kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Karena warisan yang diberikan kepada siapapun adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap saat mungkin, kalau kita lihat bagi orang laki-laki, surga itu sudah datang ke depannya, yaitu celeng masjid, celeng yang lewat. Artinya ukuran celeng itu kalau kita masuk ke 500 perak itu banyak. Karena ukurannya pamayamal miskala zaratin kharayarah, satu biji sawi kebaikan dihitung sebagai pahala, nanti ada balasannya. Tapi kadang-kadang kita sampai hati, celeng yang lewat di depan kita itu kita geser terus, tidak sedikit pun bisa kita isi. Padahal kalau 1000 saja kita isi selama 1 bulan ini 30.000 cuman. Tapi kadang-kadang kita tidak berkenan mengisinya. Saya melihat di sab depan ini banyak orang yang pensiun, tapi selalu mengisi celeng itu. Tapi kadang-kadang yang saya perhatikan, celeng itu lewat begitu saja. Padahal surga sudah berada di depannya. Hana si rampami, enti rampami karena surga ngarai Arab tuh. Karena demi Allah, orang yang tidak pernah bersedekah itu tidak mungkin ke surga. Begitu kata Rasulullah. Dari sini ke Medan saya menghitung ada 42 kotak amal. Kalau kita kumpulkan terus 1000, kita masukkan ke dalam kotak amal itu 42.000 jumlahnya. 42.000 itu banyak. Tapi kadang-kadang kita di dalam mobil itu pun sudah ada jin, besar jinnya, kul jinnya. Deroya syosah. Oya kasih beli jisamsu hari senoya. Oya mau beli kerobongkus hari senoya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita berikan. Jangan ada pikiran kita menjustis bahwa orang minta sedekah itu malas. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang mengatakan malas itu sangat dibenci oleh Allah. Kalau bukan karena ada orang malas, tidak mungkin ada orang kaya. Kalau tidak karena ada orang malas, tidak mungkin kita bahagia. Maka malas itu adalah bahagian dari tempat kita bersedekah. Maka sedekah itu menjadi suatu seperti wajib kata Rasulullah. Maka saudaraku, ada orang yang kadang-kadang memang sangat pelit. Maka kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Rasulullah, disebutkan jumlah angkanya, 7 rumahmu, 7 kebunmu, 7 mobilmu, 7 hartamu yang kamu kumpulkan, tidak bisa kamu bawa pulang ke akhirat. Yang kamu bawa pulang itu adalah sedekahmu. Maka bersedekahlah kita. Apalagi Masjid Raya ini mengandalkan dari sedekah saudara-saudara. Pengeluarannya di sini, karena saya termasuk penasehat di sini, hampir 70 juta per bulan hanya mengandalkan itu semua. Tapi berbahagia kalilah kita semua. Saudaraku sudah mengisi celeng itu dengan baik. Tapi mungkin kalau boleh, malam besok jangan lagi 1000. Kita bawakan barang 5.000, atau yang kaya bawakan 50.000. Kalau itu dibelikan untuk bola, bersama bola itu ke surga. Bola lampu karena banyak yang putus. Kalau diperbaiki aliran air yang tersendat, bersama aliran air itu kita ke surga. Kalau itu untuk membeli pengharum, pel dan sebagainya, yang mencuci, yang membersihkan, yang menyapu, bersama itu kita ke surga. Begitulah nilai sedekah itu. Maka malam besok kalau kita sepakat, semua kita coba membawa 5.000 per orang, lalu kita jumlahkan itu semua. Karena banyak orang yang musafir di sini yang selalu meminta ongkos pulang ke Pondok Baru, ongkos pulang ke Angkup, ongkos pulang hampir setiap hari. Dan di sini disediakan berbuka puasa, semua dari uang kita. Itu mudah-mudahan dengan itu kita ke surga. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, berbahagia sekalilah Bapak Kemenak, ada program Sapa Maghrib memberi makan
pada hari Jumat. Berbahagia sekali Rektor IAIN mengadakan Rabu berkah, menyediakan makanan. Berbahagia sekali Pak Kapolres memberi makan setiap pagi Jumat di tempat ini. Berbahagia kalilah kita semua kalau kita peduli terhadap kegiatan masjid ini. Bersama masjid ini kita ke surga, bersama celeng itu kita ke surga, bersama sedekah saudara kita ke surga. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, pada hari kiamat naunganmu yang paling baik adalah sedekahmu. Tanpa sedekah tidak mungkin kita ke surga. Berizin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.